Oke, selamat datang kembali di channel Alkotronic Labs. Di video kali ini kita tidak akan melakukan perbaikan di area IC ya. Di video kali ini khusus edukasi bagi para eksekutor maupun user yang belum paham ataupun belum tahu proses pemasangan LCD KW ya. Ini KW, ingat ya, bukan yang ori ya. Ini KW. Kenapa saya upload konten ini? Dikarenakan banyak sekali kasus LCD yang habis dipasang maupun yang tadinya dites normal di toko, kemudian dibawa ke rumah ataupun dipasang. Setelah dilem, disimpan beberapa lama ataupun beberapa menit, kemudian dia hang ya, ataupun dia blank, ataupun touchscreen error, ataupun kerusakan sejenisnya yang jadi tersangka LCD-nya itu. Di video kali ini kita akan mencoba ini cara saya, tapi cara ini sudah teruji berpuluh-puluh apa udah tak terhingga lagi intinya kayak gitu. Untuk pemasangan LCD baru, intinya ini LCD masih baru, belum saya pasang. Ini contohnya LCD normal ya, baru saya beli juga. Untuk pemasangan awalnya, kita kalau dari toko itu biar enak bawa mesinnya, cek di tempat biar sama-sama tahu kerusakannya ya. Ini LCD normal, sentuh normal, segala macam normal, namun ini HP-nya habis baterai, jadi harus dicas dulu. Oh ada, ternyata ada, cuman nggak kelihatan. LCD normal, cuman ada tips dan trik ataupun cara tertentu biar pemasangan setelah ataupun pemasangan sebelum ataupun setelah LCD dipasang agar tidak terjadi error ya. Ini LCD normal, agar tidak terjadi error di kemudian hari ataupun tidak terjadi masalah ya, supaya aman-aman aja pemasangannya. Kita di sini untuk langkah awalnya kita bersihkan dulu permukaan ini ya, permukaan ininya. Ini namanya itu apa ya, bezel yaitu tulang tengah ya, tulang tengah di bagian case ataupun head case atau casing perangkatnya itu ya. Kita bersihkan. Setelah bersih, ini yang kondisinya udah saya bersihkan. Setelah bersih ininya, kita lakukan ini secara pelan-pelan, jangan sampai bezelnya ini tergores ataupun bocel ya, karena terlalu keras tekanannya, terlalu kuat ya tekanannya, hingga menyebabkan bezelnya somplak ataupun nggak enak dipandang. Tapi nggak ngaruh sih untuk LCD kalau di bezel. Intinya untuk bezel itu untuk kenyamanan mata aja. Intinya pelan-pelan untuk membersihkan bezel ini, karena ini teksturnya nggak terlalu kuat karena tipis ya. Nah ini udah bersih, dan langkah yang mesti dilakukan yang paling utama ini di bagian LCD lokalnya ini ya. Ini itu ada beberapa bagian. Ini bagian soket ya, ini soketnya. Ini soket yang dinamakan soket LCD ini ya, soket LCD ini fleksibel, dan ini itu komponen Ticon ya, Ticon. Ini fleksibel,
backlight ya, lampu layar belakang. Dan ini di bawahnya ini ada IC Ticon ataupun IC kristal ya, yang dimana dia sangat sensitif kalau terkena cairan ataupun benda ataupun bahan yang bertekstur lembab ya, ataupun memang lembab, kondisinya sangat lembab. Cara ini cara ini berlaku untuk semua jenis LCD yang posisi Ticonnya ataupun fleksibelnya berdekatan dengan sisi bawah ini ya. Ini berlaku di layar semua full screen ininya ya, yang bawahnya ini cara ini berlaku di semua LCD yang berjenis full screen kayak gini ya. Ini full screen. Kita lakukan langkah pertama yaitu mengamankan Ticon tersebut dengan kita memberi lapisan pengaman jangan terlalu tebal ya. Usahakan jangan terlalu tebal. Kita gunakan di sini selotip ya, ataupun lakban. Kita gunakan lakban. Di sini saya menggunakan lakban ini ya, lakban yang tipis, super tipis. Kita tempelkan ke bagian bawah Ticon ini ya. Nah, kita ukur dulu sekiranya pas ya, jangan terlalu panjang biar tidak menghalangi tidak menghalangi kerapatan ini si permukaan belakang sama si ini ya, tatakan LCD-nya ya. Kita pasangkannya ini dari sini dulu, dari bawah ya, dari bawah kita pasangkan. Ini fungsinya untuk menghalangi lem ataupun benda cair yang masuk ke dalam ya. Kita pasangkan, upayakan masuknya ini hampir menutup ke bagian ini nih, penghalangnya itu apa ya namanya ini nih apa ini yang putih-putih kayak gini. Nah, upayakan keseluruhannya masuk ini kayak gini. Kalau sudah masuk begini, tinggal kita lipat ke bagian atasnya. Nah, kayak gini kita lipat, dan upayakan celah ini ya, yang di bawah LCD semuanya tertutup oleh lakban yang tadi kita pasang, supaya ada benda ataupun ada cairan yang masuk ke dalam itu tertahan oleh lakban tersebut ya, dan mengamankan si Ticon yang tadinya tidak terlindungi ya, karena ini dia tidak terlindungi dengan baik ya kalau yang KW ya, tidak sama yang ori. Kalau yang ori sih udah aman. Ini udah terpasang. Kita kalau bila perlu, kalau kurang yakin bisa menghalangi ya, kita bisa tambahkan lagi lakban dengan ukuran yang sesuai dengan yang pertama ya, jangan terlalu panjang. Kita berikan lagi. Kita masukkan lagi, kita selipkan lagi ya, sama seperti cara yang tadi ya. Kita selipkan lagi ke bagian dalam dari Ticon tersebut ya. Ini harus dilakukan supaya benda yang masuk ke dalam itu terhalangi ya, ataupun cairan lem ya, intinya lem bukan benda. Dan sudah kita lakukan kedua ya, langkah ini kedua ya. Dan ini kondisi setelah saya lakukan pemasangan selotip ataupun lakban dan sejenisnya, ini 2 lapis, supaya permukaan ininya itu terhalang oleh si selotip tersebut ya, supaya tidak masuk ke IC kristal
Tiken yang ada di bagian dalam ini LCD ya. Nah setelah itu tinggal kita lakukan pembersihan ini, bersihkan permukaannya dulu sampai benar-benar bersih, tidak ada lem yang tertinggal dan menyebabkan LCD kalau ditekan itu nonjol atau istilahnya bintik. Dan kalau misalkan ada bintik itu artinya di permukaan ini kurang bersih. Dan ada juga permukaan yang di area ini, di area fleksibel bawah ya, ini komponen Tikonnya yang nonjol di area sininya tuh ada juga. Bila perlu ininya dibuang semua ya, bezelnya dibuang semua supaya ininya pada saat pemasangan dia tidak tertekan ke atas ya. Ini jangan sampai tertekan ke atas. Kalau misalkan tertekan ke atas memang dia suka ada blank ataupun kayak gimana ya. Usahakan ini tidak tertekan, tidak ada tekanan pada saat pemasangan maupun pada saat sudah dipasang ya. Usahakan ininya jangan tertekan ya, bagian lekukan ini ya, lekukan fleksibelnya. Setelah itu kalau ini sudah dibuang, itu bagi yang area sininya nonjol ataupun ada bintik putih ya, noda putih ataupun spot putih ataupun sejenisnya ya. Biasanya ini karena komponen yang di bawah ini kurang rapat ataupun ada yang menonjol, jadi menyebabkan tonjolan ke LCD dan menimbulkan warna liar ataupun warna bintik putih ya, kayak gitu. Upayakan semuanya bersih. Nanti kita coba lem ya. Kalau dirasa sudah bersih, kita lakukan pemasangan lem ya. Untuk pemasangan lemnya lakukan dengan secara hati-hati biar tidak istilahnya berceceran ke mana-mana ya. Lakukan secara perlahan, jangan terlalu tergesa-gesa dan jangan terlalu banyak lem yang ditempelkannya ya, biar si permukaan LCD itu tetap terjaga, tidak masuk ke bagian frame LCD nya ya. Kita lakukan untuk melakukan pengeleman atau pemasangan lem di bagian frame. Usahakan kamera depan ya, kamera depan ini jangan sampai terpasang ya, biar tidak terkena ceceran lem yang luber ataupun melebihi dari lem yang diletakkan tadi ya. Nanti kalau sudah dipasang dia akan meluber. Kalau tetap dipasang kameranya takutnya kena ke bagian tengahnya, itu susah untuk dibersihkan. Kita pasang secara perlahan-lahan ya, jangan sampai terlalu banyak, secukupnya aja. Nah di bagian Tiken ini di bawah usahakan memang jangan terlalu berlebihan untuk pemasangan lemnya ya, biar menjaga si cairan lem ini tidak masuk ke dalam LCD tersebut ya, dan menyebabkan LCD error ya. Meskipun kita tadi telah memasang double tip ataupun solar tip ya, ataupun sejenisnya, itu jangan terlalu banyak. Itu untuk di bagian bawah ya, di bagian bawah Tiken ataupun di bagian bawah LCD ya. Setelah lemnya kita pasangkan, kita ratakan dengan alat ataupun benda datar. Kita ratakan supaya lemnya merata keseluruhan ya, jangan tidak hanya di sebagian aja, harus merata, benar-benar merata, biar LCD dalam jangka waktu lama tidak memuai ya. Kalau kurang lem biasanya LCD kalau jangka waktu lama dia bisa memuai, karena lem ada daya tahannya yang kurang presisi ataupun kurang kuat ya, karena sebagian tidak terkena lem. Kita pasangkan lagi kalau yang belum yang kurang cukup ya, kita pasangkan lagi lemnya. Nah ini pemasangan lem yang kurang kita
berikan tambahan, tapi jangan terlalu banyak. Untuk lemnya terserah ya, mau hitam ataupun mau yang bening, itu terserah gimana kontur LCD nya aja, warna dasarnya. Setelah semua kita pasang, kita siapkan LCD dan yakinkan semua ini sudah terpasang dengan sangat rapi ya, yang tadi itu ya. Dan kita buka ini segelnya, kita lepaskan dulu untuk menjaga kerapatan lemnya ya. Kalau masih ada segel itu suka ada kurang rata ataupun kurang rapi, ada celah ya. Ini udah segelnya sudah dicabut, kita tinggal pasangkan. Udah pemasangannya bisa berbagai-bagai cara ya, mau dari atas ataupun mau dari bawah, itu terserah. Usahakan fleksibel bawahnya sudah benar-benar terlindungi ya. Ini udah semua terlindungi. Kalau pemasangan cara saya dari atas dorong ke bawah supaya lemnya itu tidak masuk ke dalam ya. Udah masuk, kita dorong ke bawah dan pastikan permukaan ini benar-benar rapat sempurna ya. Jangan ada bagian celah ataupun bagian LCD yang kurang rapat ya. Kalau sebagian kurang rapat itu rentan pecah kalau terkena benturan sedikit ya. Kalau semua sudah terpasang, tinggal kita pasangkan soketnya. Kita pasangkan lagi soket baterai. Oke, ini kamera depan jangan dulu ditekan. Kalau sudah semua rata rapi, baru kita kasih istilahnya untuk mengencangkan ya, nanti kita kasih karet gelang. Kalau di saya karet gelang, adapun efektifnya pakai penjepit. Cuman penjepit itu penggunaannya memang agak ribet sih, karena kan memang nggak ada juga. Jadi kita ambil cara sederhana aja, yang penting hasilnya yang memuaskan. Semua permukaan sudah benar-benar rata ini ya, permukaannya harus benar-benar rata. Kalau bisa sih lainnya itu yang di pinggir bezel bersihkan dulu sebelum dilakukan pengeleman ya. Dan jangan terlalu kencang untuk menekan di bagian bawah ini ya. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu keras, biar tidak menimbulkan masalah ya, masalah tambahan ataupun error di LCD. Jangan terlalu kencang. Sesudah terpasang semua, kita nyalakan LCD nya. Kita lihat bintikannya ya, apakah dia berbintik. Kalau masih berbintik, kita harus rapikan lagi supaya tidak berbintik dan hasilnya pun rapih ya, tidak kelihatan LCD lokalnya. Tapi kalau LCD lokal mau digimanain pun ataupun digimanakan pun tetap kelihatan. Beda dari segi kontras maupun segi warna juga beda. Nah, ini dia sudah masuk ke menu ya. Kita tes, kita lihat. Ini baterainya habis, kita bantu di charge. Nah, ini dia. Ini kondisi LCD sudah terpasang. Kita lihat bagian yang timbulnya ataupun yang bintiknya ya, apakah masih ada bintik. Kita rubah dulu temanya ke tema terang. Nah, ini bagus ya, tidak ada bintik dimanapun.
tinggal kita kasih pengaman, yaitu di sini saya menggunakan alat maupun alat ataupun tol seadanya ya, karet gelang. Kita gunakan karet gelang aja biar aman. Dan ini untuk merekatkan supaya intinya mengepres ya. Tapi pemasangan karet gelang ini tidak disarankan terlalu kencang ya. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu dipaksakan. Ini cara saya ya, cara yang biasa saya lakukan kalau menggarap unit yang perbaikan di LCD. Cara ini udah saya uji selama, udah tak terhitung lagi unit yang sudah saya uji yang pakai cara kayak gini. Semua sudah terlihat rapi ya, tidak ada bezel yang menonjol ataupun bagian yang memuai. Semua rapat ya, kerapatan harus dijaga biar cahaya tidak keluar dari pinggir LCD ya. Ini kita kasih rata karetnya ya. Ini jangan terlalu kencang ya, usahakan jangan terlalu kencang, semaunya aja, jangan terlalu dipaksakan. Dan ini yang terakhir, kita uji lagi, kita lihat karena ini habis baterai, jadi kita mesti tunggu ya, kita mesti tunggu. Kita nyalakan, meskipun baterai belum ada ya, kita nyalakan. Ini bisa menyala kok, masih bisa tetap menyala. Dan kita lihat hasilnya. Nah ini hasilnya setelah saya pasang karet ya. Semua permukaannya rapi, tidak ada tonjolan putih-putih kayak gitu ya. Bagian bezelnya tidak ada cahaya keluar. Ini kerapatannya harus presisi ya, tapi jangan terlalu dipasangkan. Kalau tidak presisi ya dibersihkan lagi sebelum dilem itu ya, sebelum dikasih lem. Ini bagian intinya, bagian bawah ini jangan terlalu tertekan, jangan terlalu banyak lemnya, dan harus rapat ya pemasangan ini selotip, harus pas. Kita tunggu. Untuk membuka karetnya kita membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 jam ya, untuk hasil perekatan maksimal ya. Kita tunggu, kita lihat hasilnya setelah nanti kita buka selama kurang lebih 1-2 jam. Kita tunggu aja. Sekarang sudah kondisi lama ya, melebihi 2 jam. Ini sudah saya simpan. Kita lihat apakah dia masih, ini posisinya rapat ya, bagus hasilnya bagus. Kita coba buka karetnya ya, karetnya kita buka. Dan ini dia posisi sudah dilepas karetnya ya. Ini masih kondisi presisi ya,
tidak ada celah yang timbul, cahaya yang keluar ya dari pinggir LCD ini. Dan kita buka plastiknya, dan ini dia hasilnya. Dan kita tes pengujian touchscreen ya. Kalau ini berlaku di Samsung. Dan hasilnya sempurna. Mungkin trik ini selesai ya. Ini berlaku di semua LCD yang lokal ya, KW, pemasangan LCD KW ataupun lokal. Disarankan berhati-hati. Cara ini saya terapkan karena cara ini terbukti efektif ya untuk memasang LCD KW ataupun LCD lokal, bukan yang ori ya. Untuk pemasangan yang lebih teliti, insya Allah akan menghasilkan hasil yang bagus ya, ataupun hasil yang maksimal, yang tentunya yang diharapkan tidak timbul error-error kayak gitu. Mungkin video ini saya tutup. Bila ada salah pengerjaan maupun salah kata, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Trik memasang LCD dengan aman tanpa terjadi error di kedepannya ya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Ini LCD-nya posisi layar mati. Hasilnya pun memuaskan semua, rapat, tidak ada celah.